Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Natunita Gia. Kelas saya Sarjana Terapan 1A, NIM saya P2704124024039. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fisika dalam keperawatan. Tugas saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah ilmu biomedik dasar. Baik, langsung saja. Yang pertama ada penerapan bioakustik dalam keperawatan. Penerapan bioakustik dalam keperawatan adalah contoh menarik prinsip fisika yang digunakan dalam konteks medis. Penerapan bioakustik dalam keperawatan ini melibatkan penggunaan suara dan gelombang akustik untuk mendukung proses penyembuhan dan perawatan pasien. Selanjutnya ada contoh bioakustik dalam keperawatan. Yang pertama ada stetoskop. Stetoskop digunakan untuk mendengarkan suara tubuh seperti detak jantung, napas, dan suara perut. Dengan stetoskop, perawat dapat mendeteksi penyakit dan memberikan sinyal jika ada sesuatu yang tidak normal terjadi di dalam tubuh. Selanjutnya yang kedua ada ultrasonografi atau USG, atau pemeriksaan ultrason digunakan untuk mendeteksi dan mengetahui kondisi organ tubuh, jaringan, dan pembuluh darah. Selanjutnya yang kedua ada penerapan biolistrik dalam keperawatan. Penerapan biolistrik dalam keperawatan berhubungan dengan pemanfaatan energi listrik yang dihasilkan oleh tubuh atau aplikasi alat-alat listrik dalam proses perawatan, serta dapat membantu mendukung proses penyembuhan, manajemen nyeri, serta pemantauan kondisi tubuh pasien dengan cara yang lebih efektif dan non-invasif. Lalu selanjutnya ada contoh dari biolistrik dalam keperawatan. Yang pertama ada elektrokardiogram atau EKG, yaitu perawat menggunakan EKG untuk memantau kondisi jantung pasien, mendeteksi aritmia, dan menilai respon terhadap pengobatan. Yang kedua, defibrilator, yaitu peralatan ini digunakan untuk memberikan kejut listrik kepada pasien yang mengalami henti jantung atau aritmia berbahaya dengan tujuan mengembalikan ritme jantung yang normal. Selanjutnya yang ketiga ada penerapan biooptik dalam keperawatan. Penerapan biooptik dalam keperawatan memungkinkan diagnosis yang lebih cepat, pemantauan yang akurat, dan perawatan yang lebih efisien dengan mengandalkan teknologi cahaya untuk memperoleh data biologis pasien. Lalu selanjutnya ada contoh biooptik dalam keperawatan. Yang pertama ada laser terapi. Cahaya laser meningkatkan regenerasi sel, mengurangi peradangan, dan meningkatkan aliran darah. Dalam penggunaan laser dapat membantu mempercepat penyembuhan luka atau mengurangi rasa sakit pada pasien. Yang kedua, ada fototerapi. Cahaya digunakan untuk memecah bilirubin berlebih di bawah kulit bayi. Perawat yang merawat bayi dengan fototerapi memastikan bahwa bayi mendapatkan dosis cahaya yang tepat serta memonitor respon pasien. Lalu selanjutnya yang terakhir ada penerapan biofluida dalam keperawatan. Biofluida berfokus pada dinamika cairan dalam tubuh dan peralatan medis yang berhubungan dengan manajemen cairan, sirkulasi, dan keseimbangan cairan tubuh. Pengetahuan tentang biofluida ini sangat penting untuk memberikan perawat yang aman dan efektif, terutama pada pasien dengan gangguan cairan atau sirkulasi. Lalu ada contoh biofluida dalam keperawatan. Yang pertama ada pemantauan dan penata laksanaan cairan. Perawat harus memantau keseimbangan cairan termasuk pemberian infus dan diuretika untuk memastikan pasien tidak mengalami dehidrasi atau kelebihan cairan. Yang kedua ada analisis laboratorium. Hasil tes biofluida seperti darah, urin, atau cairan cerebrospinal dapat membantu dalam diagnosis penyakit dan penilaian status kesehatan. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.